Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya RR Gita Wulandari Ramelan dengan NIM 2007-5100 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau yang disingkat dengan Husemas. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi Husemas dapat diartikan sebagai kegiatan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat yang harmonis dan baik memiliki pandangan, pemahaman, dan pengertian yang sama. Kerjasama yang direncanakan oleh sekolah harus ada sehingga proses pendidikan termasuk berbagai program yang diadakan oleh sekolah akan mendapat perhatian dan dukungan baik moral maupun material oleh masyarakat. Tujuan adanya Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat ini yaitu yang pertama adalah untuk mengembangkan tingkat permohonan dan pengertian tentang tujuan pendidikan. Contohnya, ketika orang tua paham tentang tujuan pendidikan, mereka akan sangat terbuka dan membantu proses pendidikan tersebut. Dalam kerja Husemas ini ada keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan ini. Kemudian, tujuan berikutnya adalah untuk menilai program sekolah. Penilaian dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya akan jauh lebih luar biasa, sehingga menjadi masukan sekolah untuk membangun program berikutnya. Kemudian, tujuan berikutnya yaitu sebagai pengembangan potensi peserta didik. Dan tujuannya yang berikutnya adalah untuk mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Serta tujuan yang terakhir yaitu akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai tanggung jawab lembaga sekolah kepada masyarakat untuk menghasilkan anak yang memiliki potensial secara akademik, karakter, dan etika yang baik. Ada beberapa prinsip administrasi Husemas yaitu yang pertama integrity, continuity, simplicity, coverage, up-to-date, constructive, dan adaptability. Yang pertama yaitu ada integrity yang artinya prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan sekolah dengan masyarakat harus dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat sesuai dengan informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Prinsip yang kedua yaitu continuity, yang berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Pada prinsip simplicity artinya hubungan sekolah dengan masyarakat yang baik itu komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi dapat menyederhanakan berbagai informasi yang akan disajikan kepada masyarakat sehingga informasi tersebut mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian ada prinsip coverage, artinya pemberian informasi haruslah menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor dan substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Adapun prinsip up-to-date atau update, artinya informasi yang diberikan adalah informasi terbaru atau informasi perkembangan, kemajuan tentang masalah dan prestasi yang ada di sekolah yang ada pada akhir-akhir ini. Kemudian ada prinsip constructiveness, artinya sekolah harus memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu adaptability, artinya program hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut.
Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan termasuk informasi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik tersebut terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu teknik tertulis, teknik desain, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Teknik tertulis dapat dilakukan dengan buku kecil pada permulaan tahun ajaran, pada pamflet, pada berita kegiatan murid, pada catatan berita gembira, dan buku kecil tentang cara membimbing anak. Hubungan sekolah dengan masyarakat juga dapat dilakukan secara lisan, yaitu dengan cara mengadakan kunjungan ke rumah, mengundang orang tua, atau biasanya diadakan pertemuan di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Peragaan yang biasa diselenggarakan itu biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik pada masa sekarang, maka dalam mengakrabkan orang tua murid dengan masyarakat, pihak sekolah bisa menggunakan sarana elektronik misalnya dengan telepon, televisi, atau radio sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ada penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan program Husemas yaitu harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, ciri jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tadi, maka akan dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian ada tahap pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas, perlu diperhatikan berbagai koordinasi antara berbagai bagian dalam kegiatan, dan dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Kemudian ada tahap pengawasan, yaitu pada tahap ini Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu melalui efektivitas yang artinya sejauh apa tujuan itu tercapai, dan efisiensi yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Adapun peran guru di dalam administrasi Husemas ini yaitu guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan Husemas ini yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas, membuat diri lebih baik lagi dalam masyarakat. Dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Adapun kode etik guru yaitu merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik ini mengatur guru untuk menjadi manusia yang terpuji di dalam masyarakat, karena kode etik merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Maka menjadi kewajiban guru untuk melaksanakan dan mengikuti kode etik tersebut. Itulah hasil presentasi saya mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.